Halo guys, perkenalkan namaku Abdullah Fajar Saiful Kafi dengan NIM C240123112 dari kelompok 7. Nah, kali ini aku bakalan jelasin nih tentang apa sih itu herbarium. Nah, jadi herbarium sendiri itu adalah termasuk spesimen tumbuhan yang telah diawetkan dan nantinya itu bakalan digunakan sebagai sarana pembelajaran. Nah, herbarium sendiri juga itu bisa dikatakan sebagai suatu proses dari pengeringan tumbuhan dengan cara pengawetan, dipres, lalu ditempelkan pada kertas, karton atau manila, juga bahan sejenisnya, kemudian diberi label ataupun informasi tentang spesimen tersebut. Nah, apa sih manfaat dari herbarium? Herbarium sendiri itu tuh memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama itu untuk melestarikan tanaman ataupun spesimen langka agar dapat dijadikan koleksi serta media edukasi. Yang kedua itu tuh memperkenalkan konsep etnobotani kepada peserta ataupun masyarakat umum dan menjadi sumber utama dalam mempelajari sistematika dari tumbuhan. Yang ketiga, itu tuh sebagai media pembelajaran yang membantu masyarakat serta peserta didik ataupun mahasiswa untuk mengidentifikasi tumbuhan serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih aktif dan juga menyenangkan. Kemudian, herbarium sendiri itu terbagi dalam dua jenis. Yang pertama itu ada herbarium yang dilakukan secara kering. Nah, herbarium kering ini itu terdiri dari berbagai tumbuhan seperti daun, akar, bunga, batang yang nantinya itu bakalan diawetkan dan ditempel pada lembaran kertas dengan keterangan spesimen yang sedang dilakukan herbarium. Yang kedua, itu tuh ada herbarium yang dilakukan secara basah. Nah, berbeda dengan herbarium kering, proses pembuatan herbarium basah ini tuh dengan menggunakan media larutan ataupun basah, berbeda dengan herbarium yang kering. Nah, terus bagaimana sih cara pembuatan dari herbarium itu sendiri? Yang pertama itu koleksi. Jadi, pada saat koleksi itu kita bakalan menentukan apa sih herbarium ataupun tanaman yang ingin kita lakukan untuk proses herbarium tersebut. Yang kedua itu tuh pengeringan. Jadi setelah kita mendapatkan spesimen tumbuhan yang bakalan kita buat herbarium, kita akan melakukan pengeringan untuk proses selanjutnya agar tanaman tersebut tidak cepat rusak. Yang ketiga itu tuh lakukan identifikasi. Jadi setelah kita memilih tumbuhan, lakukan identifikasi apa jenis tumbuhan yang akan kita lakukan herbarium dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada labeling. Labeling sendiri itu jadi proses di mana kita memberikan label dengan nama, jenis dari tumbuhan, dan juga lokasi pengambilan serta yang lainnya untuk identifikasi tumbuhan tersebut. Nah, kemudian setelah labeling itu ada namanya mounting. Nah, mounting sendiri itu ini proses yang sangat-sangat penting banget karena di sini itu kita akan membentuk sedemikian rupa tanaman yang ingin kita buat herbarium agar hasil yang nanti kita buat itu tuh lebih bagus dan juga dapat dilihat secara detail secara keseluruhan. Nah, setelah herbarium tanaman kita di mounting, itu tuh bakalan kita tutup kertas dan akan lakukan penyimpanan. Nah, pastikan penyimpanannya juga itu di tempat yang tidak lembab ataupun kering gitu agar proses herbarium ini dapat terlaksana secara maksimal. Dan terakhir itu komputerisasi data, atau setelah herbarium yang kita buat itu jadi, kita bakalan mengumpulkan data terkait spesies yang kita buat dalam herbarium tersebut, mulai dari nama latin, nama lokal, jenisnya, ataupun dari filum ataupun lainnya dari tumbuhan herbarium yang telah kita lakukan. Nah, seperti itu cerita singkat ataupun pengalaman materi tentang herbarium dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.